Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang gede banget. Gede banget, karena perusahaan ini memiliki valuasi market cap yang di atas 100 triliun rupiah atau tepatnya di 124 triliun rupiah. Merupakan gabungan daripada kedua perusahaan yang juga gede banget dengan logo yang memiliki nuansa warna hijau. Teman-teman pasti tahu perusahaan yang satu ini yakni adalah Gojek dan Tokopedia. Nama perusahaannya pun mirip-mirip, yakni adalah Goto, Gojek, Tokopedia, TBK. Dengan kode emiten GOTO atau kita panggil aja Goto. Dari mulai dari beritanya terlebih dahulu kita lihat bagaimanakah perusahaan gede yang satu ini apakah menarik untuk diinvestasikan. Ini merupakan adalah request daripada teman-teman kita. Dari beritanya sih ada banyak berita tentang sahamnya itu jatuh banget ya, apalagi kemarin hari Jumat dia sempat ARB ya, minus 6,25%. Merosot lagi sampai mentok. Jadi apakah perusahaan yang satu ini kurang bagus sampai sahamnya turun terus? Harga IPO-nya sih 338, tapi sekarang harganya udah 105 rupiah. Dari berita-beritanya sih nggak ada kasus hukum yang memberatkan sih. Kita langsung masuk ke pembahasan tentang sejarah perusahaan. Ini perusahaan juga masih baru-baru sih. Mereka mergernya tahun berapa ya? 2022 mungkin ya, segitu ya. Tapi sebelum itu pun kedua perusahaan ini pas berdiri ya, yakni Gojek, dia didirikan pada tahun 2010. Awalnya bergerak di bidang call center ya. Jadi kalau mau pesan taksi ya pakai telepon. Tapi akhirnya berkembang secara digital menjadi yang bersistem online sampai sekarang. Lalu untuk Tokopedia bagaimana? Sama juga ya, mirip-mirip. Di tahun 2009 mereka didirikan. Ini adalah platform marketplace yang gede banget. Lalu ada Goto Financial, ini di tahun 2016. Yakni berawal dari peluncuran GoPay di tahun 2016. Jadi masih baru-baru nih. Bisa dibilang startup tapi valuasinya memang gede banget karena banyak sekali investor yang masuk ke perusahaan ini. Masuk investasi ke sana berharap suatu saat mereka dapat memberikan cuan. Tapi kita lihat sendiri bahwa Goto ini masih rugi pada terakhir kali kuartal ketiga tahun 2022. Jadi karena itulah harga sahamnya juga turun terus ya. Jadi kalau ditanya prospeknya bagaimana startup yang satu ini, bisa dikatakan prospeknya sih sebenarnya bagus, cuman kalau mereka mau untung ya jangan bakar modal. Mereka harus meningkatkan biaya komisi. Jadi biar mereka enggak rugi-rugi. So untuk prospeknya sih kita lihat ke depannya bagaimana. Seharusnya bagus. Harus kita pantau-pantau dulu. Lalu selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya. Di mana porsi masyarakat itu gede banget ya, 62%, padahal sebelumnya enggak segede ini sih. Mungkin karena pelepasan daripada pengendali mengelepaskan sahamnya itu sehingga porsi publik jadi gede banget. Saya masih ingat waktu itu dia IPO-nya itu cuma 40 lembar. Ya, 40 lembar, sekarang punya masyarakat udah 741 miliar lembar. Udah meningkat hampir 20 kali lipat. Wow, ya. Untuk porsi Taobao China Holding Limited yang paling gede di sini 8,8%. Kalau kita lihat di sini beritanya sih aman-aman aja. Paling karena porsi publiknya udah di atas 50%, jadi kurang bagus sih. Ini bukan petanda yang baik. Kita lihat dulu laporan keuangannya bagaimana. Goto kuartal ketiga tahun 2022. Ini dia PDF-nya. Untuk anak perusahaannya banyak banget ya. Apakah ada yang sudah IPO? Sepertinya tidak. Yap, kita langsung masuk ke laporan keuangannya. Mata uang pelaporan dalam bentuk rupiah pembulatan jutaan. Jadi kita kalikan 1 juta dulu, baru bisa kita lihat laba rugi untuk entitas induk sebesar, liabilitasnya banyak banget ya. Nah ini dia. Laba rugi untuk entitas induk sebesar minus 20 triliun. Wow, minusnya masih banyak banget karena masih bakar modal. Selanjutnya untuk PR-nya masih minus. PBV-nya sih udah murah 0,8 tapi masih rugi dia. Marginnya pasti minus juga. Return on equity-nya juga masih minus karena nggak mencatatkan laba. Cuman cash-nya sih bagus banget. Dia nggak ada terlalu banyak hutang perusahaan yang satu ini. Jadi cash-nya itu masih 253%. 2,5 kali lipat daripada hutang jangka pendek. Ini bagus banget ya. Kita coba cek kasnya di sebelah atas, banyak banget nih pengelompokannya. Kasnya 31 triliun. Lalu liabilitas jangka pendek di sebelah
banyak banget ya. 12 triliun ya di berita jangka pendek ya. Jadi masih bisa dibayar pakai cash 2 kali lipat lebih. Untuk turnover hariannya dia 84 miliar rupiah. Memang sangat apa ya? Sangat liquid, transaksinya gede banget, cuman ya valuasinya masih agak mahal sih. Jadi kalau ditanya apakah Gotoh menarik untuk sekarang sih masih belum ya. Paling kita tunggu sampai dia mencatatkan laba yang cukup gede. Untuk melihatnya bagaimana ya, bakal berkurang lah promo-promo daripada Gojek dan Tokopedia. Tapi kalau untuk sekarang sih biasanya saya belanja kayaknya masih ada ya, tapi memang nggak sebanyak yang dulu sih. Jadi udah mulai mengurangi promo-promonya biar mereka dapat mendapatkan keuntungan dari usaha mereka. Jadi kita lihat ke depannya bagaimana. Untuk tanda-tandanya sih pasti kita ketahuan ya, karena kita juga adalah konsumer setia daripada Gojek dan Tokopedia. Jadi gitu aja pembahasan tentang Gotoh. Kalau mau referensi perusahaan-perusahaan yang bagus, yang bergerak di bidang digital sih, palingan Indi ya. Ini memang diversifikasinya banyak banget. Bidang digital juga mereka hajar. Kalau yang lain-lainnya sih masih belum ada. Jadi ya kita tunggu performa Gotoh membaik. Jadi gitu aja pembahasan tentang Gotoh, perusahaan raksasa hasil merger daripada Gojek dan Tokopedia. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.